Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel ini ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh saudaraku ya, dari Sabang sampai Merauke, yang senior, yang junior, yang mbak, yang mas, yang bapak, yang ibu ya. Matur nuwun Nun, terima kasih atas anti skip, anti downloadnya ya. Dan semoga bisa juga turut serta untuk men-share dari link-link dakwah ini ya. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh untuk kalian juga. Begitu juga atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Kali ini aku akan coba menunaikan apa yang sudah di-request oleh rekan kita, karena dia minta untuk aku membuat video tersendiri tentang ahli kitab. Ya, nanti apakah kajian ini berseri atau tidak, ya, kita lihat aja ya, mengalir aja nanti. Kalau misalkan bisa selesai ya selesai, kalau harus berseri ya berseri. Maka tajuk kajian kita kali ini adalah siapakah ahli kitab itu? Ya, itu judul tajuk dari kajian kita. Oke, aku minum kopi dulu. Besok insya Allah kita sudah puasa ya. Nanti malam sudah tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, aku pelan-pelan untuk menjelaskannya. Jadi gini, pertama yang harus kita tahu, ahli kitab itu idiom ya, sebutan. Ahli kitab itu sebutan. Ya, itu dulu harus dipahami. Jadi Al-Quran kepada itu bukan hanya satu, tapi dua komunitas tertentu ya, itu diberi julukan atau idiom untuk mengidentifikasi mereka dengan idiom atau dengan julukan ahli kitab. Ya. Mungkin pertanyaan timbul, untuk apa mereka dijuluki ahli kitab? Biar jelas antara yang dimaksud dengan ahli kitab itu dengan Islam. Karena kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya, terlepas mau menerima atau menolak. Setelah kita diskusikan kemarin tentang rivalitas, itu merupakan anak-anak Abrahamik atau Abrahamic faith yang terdiri dari Yahudi, Nasrani, kemudian ditutup oleh si bungsu Islam. Ya, jadi saudara tuanya Yahudi, kemudian Nasrani, saudara mudanya yaitu Islam, yang semua berpijak pada iman Abraham. Dan sudah kita kaji juga bahwa tiga komunitas ini ya, itu tidak bisa terlepas dari bayang-bayang besar seorang tokoh yang bernama Kanjeng Nabi Abraham. Kalau kita menyebutnya Ibrahim ya. Makanya Kanjeng Nabi Isa ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang disebut dalam Alkitab itu Tegar Tengkuk, perlu menghadirkan sosok Ibrahim ya.
yang kita sebut demikian ya. Kalau mereka Abraham, begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad ketika di Yatsrib ya, Madinah, perlu untuk menghadirkan sosok Kanjeng Nabi Ibrahim ya. Jadi tidak bisa ya, rivalitas itu tidak bisa mengabaikan peran Kanjeng Nabi Ibrahim gitu ya. Kadang-kadang aku ngomong Ibrahim, kalian paham lah ya. Aku pakai perspektif Ibraniun atau Arabiun itu. Yang namanya juga comparative religion begitu ya. Jadi aku ulangi, Al-Quran menggunakan idiom ahli kitab adalah untuk membedakan antara Islam dengan Yahudi dan Nasrani, sehingga jelas perbedaan di antara mereka yang itu terjadi pada periode awal ya. Sekarang kalau ngomong-ngomong periode harus hati-hati. Periode itu hari ini ya, mungkin 2 atau 3 tahun, 2 tahun ke depan menjadi sebuah idiom juga yang sangat sensitif ya. Kamu tahu lah apa yang aku maksud periode. Makanya aku takutnya keseleo gitu ya. Periode awal Islam ya. Jadi Islam awal, Islam mula-mula ya. Itu perlu menunjukkan sebuah eksistensi, dan semoga harapannya tidak rancu, tidak tercampur dengan eksistensi dua pendahulunya sebagai saudara tuanya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka disebutlah mereka Yahudi dan Nasrani itu dengan istilahan ahli kitab, di mana ketiga-tiganya bersumber dari iman Bapak Abraham. Clear sini ya? Oke. Jadi kalau kita berbicara ahli kitab, itu pasti rujukannya ke sana. Ya. Cuman aku perjelas dulu. Nanti di sini akan semakin jelas juga membantu kalian bahwasanya tidak benar nabi-nabi dulu itu agamanya bernama Islam, itu tidak benar. Ya. Oke. Aku lanjutkan. Siapa saja sih ahli kitab itu seperti ini ya? Siapakah ahli kitab itu ya? Yang jawabnya nggak semudah si A si B ya, harus aku uraikan dulu. Ahli kitab itu secara etimologi ya, etimologi itu berasal dari dua diksi, yaitu ahli dan kitab. Ya, jadi ahli plus kitab ya, nih ahli kitab. Nanti ini memberikan penjelasan ya seperti ini. Ya, kata ahli itu ya isim dia, jadi kata benda ahli ya. Dari fiil, dari kata kerja ahila, ya'halu ahlan, itu namanya tasrib, bukan takrib ya, tasrib. Pemecahan katanya begitu ya. Ahl ya, agak sulit lidahnya ngomong ahli. Ya, ahli itu ditasrib ya, yang awalnya isim kemudian ditasrib dari fiil, yaitu ahila ya'halu ahlan begitu ya. Kata ahli bermakna dia menjadi polisemi, banyak makna, bisa family, keluarga ya. Family bisa, atau di bawahnya aja ya biar nggak campur nanti. Bisa keluarga ya, bisa family, apalagi nih kerabat ya, kerabat yang memiliki atau memiliki gitu ya, memiliki atau menerima ini ya. Sementara kitab ya, kita tahu kitab itu ya kitab itu ya. Kita semua sama-sama ngerti lah makna kitab ya.
Cuman di sini dia bukan sembarang kitab. Meskipun sebetulnya ini belum belum makrifat ya, masih nakiro ini. Tapi kita di sini kita makrifatkan ya. Yang dimaksud di sini tentu bukan, karena kalau kitab itu ya semua ini kitab nih. Ini kitab ya. Ini kitab semua ini. Ya. Ini juga kitab. Ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Nah, ini kitab ya. Yang dimaksud bukan itu. Tapi kata dasarnya ya kitab itulah, apa di kita Indonesia kan. Atau buku gitu aja lah ya. Buku. Ya. Oke. Jadi ahli kitab itu ya kalau kita ambil yang paling dekat itu mana? Famili, keluarga, kerabat, memiliki atau menerima. Maka yang paling dekat itu ini. Ya. Nih. Jadi ahli kitab itu yang memiliki kitab, memiliki buku, atau yang menerima buku. Ya, kita pilih yang dua ini. Di antara yang ada memang bisa diartikan famili, keluarga, kerabat ya, memiliki, menerima. Maka kita pilih yang memiliki atau menerima buku. Jadi ahli kitab, orang yang punya kitab atau punya buku. Ya, tergantung nanti narasinya gimana. Seperti gini. Graito itu ahli warisnya Gus Beti. Nah, itu dia berarti pakai yang ini. Famili, keluarga, kerabat gitu. Ya. Tergantung narasinya. Kita akan memilih ini karena narasi kita tidak ke keluarga, tidak ke kerabat, tidak ke famili, tapi ke ajaran. Maka yang dimaksud di sini adalah memiliki atau menerima buku atau kitab ini. Pelan-pelan ya. Ini agak ribet, jadi aku harus pelan-pelan menjelaskannya semoga kalian paham ya. Oke. Dari pengertian di atas, kata ahli jika disambung dengan Alkitab, maka ahli kitab ya tampaknya yang paling sesuai seperti yang aku bilang tadi ya. Mereka yang memiliki atau menerima ya. Lebih dekat. Sekarang pengertian secara umum. Pengertian secara umum ahli kitab adalah mereka ya, para penganut atau pengikut Alkitab, yaitu orang-orang yang beragama dengan berpegang pada kitab. Karena diksinya, narasinya agama, maka dia maksud kitab ini tentunya suci. Ya. Makanya aku bilang buku bukan sembarang buku, tadi itu buku. Kitab ya semua kitab, tapi yang kita maksud kitab sucinya. Ya. Aku ulangi, secara umum maka ahli kitab adalah mereka para penganut atau pengikut Alkitab, yaitu orang-orang yang beragama dengan berpegangan pada kitab suci. Karena diksinya beragama, ya, maka narasinya itu mengarah pada kitab suci. Oke, itu secara umum. Itu ahli kitab, maka dia orang yang beragama dengan pedoman kitab yang dia anggap suci, gitu loh. Itu secara umum. Tapi Al-Quran tidak begitu. Ini secara khusus ya. Jadi ada pengertian umum, ada pengertian khusus. Secara khusus ya, ahli kitab itu adalah mereka atau para penganut atau pengikut Alkitab, yaitu orang-orang yang beragama dengan berpegang kepada kitab suci selain Al-Quran, yaitu Torah dan Injil. Gitu loh ya. Paham ya? Kalau secara umum ya kita ini ya ahli kitab juga.
Kan kitab itu artinya memiliki atau menerima. Kita kan memiliki apa? Al-Quran. Kita kan menerima apa? Al-Quran. Jadi kita ini ya umum, siapapun yang beragama, yang disandarkan pada kitab sucinya, maka dia menjadi ahli kitab. Kan kita memiliki Al-Quran, kita menerima Al-Quran. Jadi secara umum kita ini orang Islam ini ya ahli kitab gitu loh. Ya. Wah, ini sudah mau nih, adzan. Ya, sepertinya enggak bisa ini satu seri ya. Oke. Secara khusus yang dimaksud Al-Quran tidak demikian. Yang dimaksud ahli kitab itu adalah orang-orang yang beragama dengan mempedomani ya, dengan menggunakan kitab suci sebagai pedoman. Kitab suci yang dimaksud itu adalah Torah dan Injil. Sebetulnya Zabur ada ya, tapi jarang ya. Torah dan Injil itu loh. Jadi nanti kalau kita bicara tentang ahli kitab, yang dimaksud Al-Quran itu tidak lain, tidak bukan, itu adalah Yahudi, Nasrani. Ya. Oke. Ini sudah ya. Oke, ini aku hapus. Ya. Maka nanti ahli kitab itu ya, ini merujuk pada dua eksistensi ya. 1, 2. Siapa saudara tua? Yahudi. Siapa saudara tengah-tengah? Nasrani. Nih, 1, 2 ini. Ya. Yahudi dan Nasrani. Ini semakin membuktikan bahwa nabi-nabi dahulu itu tidak Islam. Apa Yahudi? Apa Nasrani? Siapa nabinya? Rasulnya siapa? Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Isa. Ini loh, ya. Ada kitab sucinya, ya. Ada nabinya. Jadi gini. Di sini nampak ya. Ini ya, aku singkat ya supaya gampang ya. Kitab suci, ya, nabi, ya, nama agamanya. Ya, kitab sucinya dulu. Ini kitab Allah semua ini apa? Torah. Torah itu dari siapa? Dari Allah dipercayakan kepada siapa? Kanjeng Nabi Musa. Kita kenal dia sebagai apa? Yahudi. Bukan Islam. Ya, Yahudi. Makanya kalau ada bilang semua nabi beragama namanya Islam, itu aku kadang-kadang, yuk baca Quran itu paham nggak sih gitu loh. Bahwa kalau baca itu yang benar, jangan dihafal-hafal doang. Ini yang sudah dibagi. Ya, kitab sucinya Torah. Ya, kanjeng nabinya Musa, agamanya Yahudi. Makanya kalau kita bicara nanti tentang ahli kitab, itu yang dimaksud Al-Quran itu Yahudi dan Nasrani. Dan Yahudi Nasrani ini, ya, seperti ini. Kalau kitab sucinya apa? Torah, nabinya siapa? Musa, nama agamanya apa? Yahudi. Bukan Islam. Kita lanjutkan lagi, kitab sucinya apa? Injil, ya. Kanjeng nabinya siapa? Isa, atau mereka sebut Yesus. Kalau ini itu mereka sebut Moses, ya. Agamanya apa? Nasrani. Masa Islam ini? Gitu, ya. Semakin jelas kan petanya kan. Ini kalau aku bikin kan begini. Ya, nih. Ini. Ya. Ini. Aku kasih judul apa? Agama Nabi terdahulu. Terdahulu. Ini. Apa agamanya? Ya ini, Yahudi Nasrani. Bukan Islam. Ya inilah, ya, Yahudi dan Nasrani inilah
yang kemudian disebut sebagai ahli kitab. Ya. Jadi kalau siapakah ahli kitab itu? Ya Yahudi dan Nasrani. Apakah ahli kitab itu Islam? Tidak. Justru disebut dengan ahli kitab untuk membedakan Islam. Nanti Islam di sini. Kalau kita lanjutkan kan, kitabnya apa? Al-Quran. Masih nampak ini Le? Al-Quran. Kanjeng nabinya siapa? Muhammad. Agamanya apa? Islam. Coba. Gini mau ngomong bahwa semua nabi beragama Islam, bahwa Allah hanya menurunkan satu agama saja namanya Islam? Kan tidak. Kalau satu substansi iya apa? Tauhid. Tapi nama, yang aku bilang nama ya. Nama itu tidak hanya Islam saja. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Ini nanti bersumber kalau kita tarik, nanti itu ketemunya di Milata Abraham. Bersumber kepada Mila Abraham. Ya. Kalau ini kita tarik semua, gimana ya? Kalau Yahudi, Nasrani, ya itu disebut ahli kitab ya. Ini Islam bukan ahli kitab. Yang dimaksud Al-Quran, Islam justru mau dibedakan dengan ahli kitab. Kalau secara umum memang dia juga termasuk ahli kitab karena menerima kitab, ya. Oke? Nah, ini semua, ya. Ini semua, lihat ini, aku tarik sini, tarik sini, ya. Itu tidak bisa terlepas dari nama besar Bapak Abraham atau Ibrahim. Ya, maka disebut Mila ta Abraham atau Mila Ibrahim. Jadi di sini masih disebut Mila dia. Ya. Nanti di sini dia sudah menjadi din, di sini menjadi din. Nah, perdebatan kita apa milah apa din itu memang asik, ya, itu memang asik. Nanti di surat Al-Baqarah 120 itu ya, walantar doang kal Yahudu, ya milah itu pakai milah dia, nggak pakai din. Jadi ada kalanya disebut din, ada kalanya disebut milah Yahudi Nasrani. Terus apa bedanya milah dan din itu? Ya, coba kamu tanyakan kepada teman-temanmu atau guru ngajimu yang lain ya. Kalau aku begini, milah itu dia punya cakrawala pandang lebih luas dari din. Kalau din itu biasanya nanti titik beratnya ke ritualitasnya. Tapi kalau milah sosialitasnya. Sekarang banyak orang yang dinnya Islam tapi milahnya telah Yahudi, telah Nasrani. Gitu loh. Secara KTP dinnya itu apa? Islam. Tapi kerangka berpikir kehidupannya itu milahnya sudah tidak Islam lagi. Sudah bergeser apalagi dengan semakin terbukanya dunia informasi. Ya. Contohnya aja lah ya. Kalau secara ekonomi itu kredit, meskipun itu nanti perlu dibawa ke para fuqaha, itu sebetulnya kredit itu gimana sih? Kita memiliki barang lewat kredit itu gimana? Itu sebetulnya milah itu yang dari mana itu kredit itu? Kalau kita kan mending nabung, setelah cukup uangnya baru beli. Tapi kan kita dirangsang sekarang. Dulu awal-awalnya kredit itu masih ngetop-ngetopnya, baik sepeda motor, mobil, rumah, segala macam. Itu dengan DP atau down payment atau uang muka yang besar. Ya. Tapi kemudian justru dipermudah. Supaya apa? Supaya merangsang kita menjadi konsumtif. Turun uang mukanya. Waktunya diperpanjang, bulanannya diperkecil. Padahal ujung-ujungnya nanti ketemunya jauh lebih besar, bisa 2-3 kali lipat. Sekarang pola-pola ekonomi itu sebetulnya dari mana gitu loh, yang aku mau tanyakan. Itu salah satu contoh saja. Belum lagi hal-hal yang lain, berpolitik, macam-macam lah ya. Bertani, berdagang, ya macam-macam. Jadi kalau dilihat KTP dinnya ya Islam, tapi milahnya sudah bergeser.
Jadi ada yang bilang begini, kita tidak perlu orang Islam itu pindah agama, biar aja dia tetap Islam, tapi milahnya kita rusak supaya dia bergeser, tidak lagi menggunakan Islam sebagai milahnya, cukup Islam sebagai din saja, milahnya biar Yahudi, Nasrani, liberal segala macam terserah. Itu pengerusakan yang kita dirusak tapi kita tidak terasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini sudah jelas ya. Siapakah ahli kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Oke. Ini nanti ujung-ujungnya ujung-ujungnya menarik ini nanti ya. Kita lihat dulu meskipun aku sudah jelaskan tapi ada baiknya kita lihat dulu penjelasan berikutnya ya. Aku sudah akan secara umum sudah, secara khusus sudah. Pendapat para tokoh, aku nukil 2 saja ya. Imam Al-Baidawi gini, ketika menafsirkan surat Al-Maidah, beliau mengatakan bahwa ahli kitab mencakup orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Pak Baidawi itu berpegang pada ajarannya, yaitu kitab, karena isinya kitab kan ajaran. Ya. Berikutnya Imam Syafi'i itu berbeda lagi, memberikan definisi yang lebih sempit, dia lebih mengerucut, yaitu bahwa yang termasuk ahli kitab hanyalah pengikut Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel saja. Jadi dia jelas rasnya disebut Israel. Pertanyaan menjadi berkembang, ahli kitab, orang-orang Yahudi Nasrani yang kita kenal ada di teritorial Yatsrib ya. Itu benar-benar orang yang migrasi, yang diaspora, bahasa Alkitabnya diaspora. Jadi dia benar-benar Bani Israel sana kah? Seperti Bani Israel ketika mereka dibawa ke Mesir sana kah? Atau sebetulnya orang-orang Arab yang ada di Yatsrib ya, karena ningkatnya perhubungan dagang sehingga mereka mengenal apa itu Yahudi, apa itu Nasrani, sehingga mereka memeluk Yahudi Nasrani, sehingga disebut ahli kitab. Apa itu? Nah, ini perlu pakar sejarah ini. Ya. Aku tanya sampai sekarang belum ada yang bisa jawab. Yang dimaksud ahli kitab itu sebetulnya secara ras memang dia Israel sana, atau orang Arab yang kebetulan beragama Yahudi dan Nasrani dan disebut ahli kitab juga. Maka pertentangan antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Baidawi ini memang cukup rumit juga ya, karena bagi orang Yahudi itu terjadi stereotip antara Yahudi dan Israel. Seperti aku bilang, mereka tidak mengakui goyim. Goyim itu orang yang di luar Israel. Makanya dalam kekristenan untuk menghindari penolakan mereka dari Israel itu ada istilah nanti Yahudi rohani atau Israel rohani gitu. Ya, padahal orang Israel sendiri tidak mau mengakui. Israel itu tidak mau loh mengakui Nasrani. Tegar tengkuk satu itu. Jadi mereka tidak mau. Cuman kadang-kadang ketika dalam perdebatan apologet Kristen itu merapat ke Yahudi ya. Padahal Yahudi sendiri menolak mereka gitu. Tapi ini bagi yang tahu saja. Kalau yang nggak tahu dikirain ya itu biasa. Padahal kalau yang tahu ya ya begini. SKSD sok kenal sok dekat ya. Kristen SKSD ke Yahudi padahal Yahudi sendiri menolak. Tuh. Ya. Oke, jadi itu pertentangan antara Imam Al-Baidawi, dia berpegang pada kitab, pada ajarannya, sedangkan Imam Syafi'i berpegang pada rasnya. Sehingga menurut Imam Syafi'i, goyim-goyim itu tidak disebut ahli kitab. Misalkan ada orang Yahudi, beragama Yahudi, tapi jelas-jelas dia penduduk Yatsrib, jelas-jelas dia Arab bukan Israel, maka menurut Imam Syafi'i dia tidak bisa disebut ahli kitab. Jelas ya. Kalau aku ikut yang mana?
Aku tidak ikut mana-mana, cuman kerangka berpikirku itu mendekati apa yang disampaikan oleh Imam Al-Baidawi. Jadi pegangannya itu disebut ahli kitab itu bukan rasnya tapi ajarannya. Jadi siapapun dia, entah itu goyim, entah itu diaspora, entah itu Israel yang masih ada di teritorial Israel sana, ketika mereka Yahudi atau ketika mereka Nasrani, cuman kan Israel menolak Nasrani ya. Ya itu disebut ahli kitab. Jadi aku berpegangan pada ajaran. Jadi ada kedekatan berpikir dengan Imam Al-Baidawi ya. Tapi seperti yang aku bilang, kalaupun kalian memegang kerangka berpikir dari Imam Syafi'i ya monggo aja lah. Silahkan ya. Udah berapa lama nih? Oke, karena ini juga mau masuk asar dan seperti yang aku bilang tadi sepertinya ini tidak selesai ya. Maka untuk di seri yang kedua, ini nanti seri 1 lah ya. Ini seri 1. Seri 1. Ya. Semoga grafiknya ini bisa membantu kalian ya. Jadi kalau ditanya begini, ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Kitabnya apa? Taurat dan Injil. Nabinya siapa? Musa dan Isya. Itu sudah memperjelas bahwa tidak semua nabi beragama dengan nama Islam. Artinya apa? Kerangka berpikir awalnya itu dinullah. Baru dia terbagi menjadi Milata Abraham, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dan kemudian menjadi Islam. Gitu loh. Ya. Ini satu benang merah, yaitu tauhid, tetapi sebagai nama, bukan nilai loh ya. Kalau nilainya semua muslim. Muslim itu kan tunduk patuh pada siapa? Kepada Allah. Jadi sebagai nilai sama, sebagai nama tidak. Ada Milata, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Lihat nanti tempus deliktinya kapan gitu. Ya. Oke. Jadi sudah jelas ya, aku ulangi lagi, kenapa harus kita memahami bagaimana cara pandang Al-Quran supaya kita tidak keliru. Secara umum memang ahli kitab itu ya Islam disebut ahli kitab karena dia artinya orang yang menerima kitab. Namun demikian yang dimaksud Al-Quran bukan kita. Jadi kalau kamu baca diksi di Al-Quran itu ahli kitab, itu otakmu itu jangan lari ke Islamnya. Yang dimaksud itu secara khusus yaitu Yahudi dan Nasrani. Oke, untuk nanti seri yang kedua kita akan coba menggali ahli kitab itu sebetulnya iman atau kafir gitu ya. Kan ini perdebatan juga. Ahli kitab itu sebetulnya iman atau kafir sih gitu. Nanti lagi belum ada pertanyaan berkembang, sekarang itu masih ada ahli kitab nggak sih? Ya, nanti ujung-ujungnya akan aku kunci dengan kajian kita. Kanjeng Nabi itu sudah memberikan contoh kepada kita, beliaunya menikahi 2 ahli kitab. Yang satu dari Yahudi, yang satu dari Nasrani. Nah, itu kita harus paham, gitu loh. Kan prototipe kita kan Kanjeng Nabi. Jadi sebetulnya ini semua masih ada kaitannya dengan kawin beda agama. Cuman aku buat nanti ini playlistnya tersendiri supaya yang kemarin itu tidak terlalu panjang gitu ya. Oke, itu dari aku, matur nuwun, terima kasih ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan dalam kebahagiaan bersama keluarga, dalam kasih sayang Gusti Allah ingkang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim, sampai ketemu lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin.